Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan tentang apa itu Paticasa Mupada. Stay tune terus ya. Sebelum kita mulai, yuk jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Paticasa Mupada. Stay tune terus ya. Paticca Samuppada merupakan kata dalam bahasa Pali yang berarti hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Hukum ini tidak diciptakan oleh siapapun, bahkan seorang Buddha sekalipun. Buddha hanyalah seorang Sammasambuddha yang menemukan hukum ini dan mengajarkannya kepada makhluk-makhluk lainnya dengan tujuan untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan di mana segala sesuatu itu timbul atau terjadi karena adanya suatu sebab. Lalu inilah prinsip atau rumusan Paticca Samuppada. Imasming sati idang hoti, imasupada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasaniroda idang nirujati. Artinya, dengan adanya ini, maka adalah itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adalah itu. Dengan padamnya ini, maka padamlah itu. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa kata timbul tidak sama dengan kata ada, dan kata padam tidak sama dengan tidak ada. Di sini perlu kiranya selalu diingat bahwa Paticca Samuppada hanya merupakan suatu ajaran tentang proses kelahiran dan kematian, bukanlah suatu teori mengenai asal mula kehidupan. Paticca Samuppada menguraikan sebab musabab tumimba lahir dan penderitaan, tetapi sama sekali bermaksud menerangkan evolusi dunia. Dengan menganalisis di dalam kehidupan suatu makhluk, khususnya manusia, hukum atau prinsip Paticca Samuppada bekerja dalam 12 penyebab yang saling bergantungan. Kedua-belas penyebab ini merupakan sebuah rangkaian yang menghasilkan kelahiran kembali dan duka atau penderitaan. Biasanya disebut sebagai ke-12 nidana. Dan dengan menganalisis dan merenungkannya, para calon Buddha pada masa lampau, termasuk Kotthapa Gautama dan yang akan datang, akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Lalu, apa saja sih isi dari ke-12 nidana tersebut? Berikut adalah ke-12 nidana.
Yang pertama adalah ketidaktahuan atau avijja, yang merupakan salah satu akar kekotoran batin dan perbuatan jahat. Dalam bagan Paticca Samuppada, avijja ini dilambangkan dengan orang buta yang berjalan dengan bantuan tongkat dan dituntun oleh orang lain, yang berarti orang yang buta dari kebenaran. Lalu yang kedua adalah bentuk-bentuk karma atau sangkara. Karena adanya kebodohan, timbullah bentuk-bentuk karma. Disimbolkan sebagai pembuat pot utuh dan pot yang pecah, yang masing-masing melambangkan makhluk hidup, karma yang belum berubah, dan karma yang sudah berbuah. Yang ketiga adalah kesadaran atau vijnana. Vijnana muncul akibat adanya sangkara, dilambangkan dengan kera yang berayun dari satu pohon ke pohon lain yang banyak buahnya, yang berarti kesadaran yang menyambungkan satu kehidupan ke kehidupan berikutnya saat kematian. Yang keempat adalah batin dan jasmani atau nama rupa. Dengan adanya kesadaran maka timbullah batin. Nama rupa sendiri dilambangkan sebagai dua orang yang menaiki sebuah perahu, yang berartikan batin dan jasmani yang tengah mengarungi kehidupan. Yang kelima adalah 6 landasan indera atau salayatana. Salayatana terdiri atas 5 indera jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, serta 1 indera pikiran atau kesadaran. 6 landasan indera disimbolkan dengan rumah dengan 6 jendela. Yang keenam adalah kontak atau pasa. Kontak terjadi saat indera dalam, indera luar, dan hasil interaksi keduanya dalam bentuk kesadaran muncul secara bersamaan. Yang ketujuh, perasaan atau vedana. Bersamaan dengan simbolnya kontak, simbolnya vedana. Perasaan disimbolkan orang yang terkena anak panah di matanya, yang berarti perasaan dapat membutakan dan membuat celaka tanpa adanya pengendalian diri. Yang kedelapan ada nafsu keinginan atau tanha. Tanha mencakup seluruh bentuk nafsu dan merupakan penyebab kelahiran kembali. Disimbolkan oleh orang mabuk yang terus minum, yang melambangkan keinginan yang tidak pernah terpuaskan meski membahayakan. Yang kesembilan, kemelekatan atau upadana. Kemelekatan adalah keterjeratan terhadap sesuatu yang dikarenakan oleh nafsu yang berlebihan. Ini dilambangkan oleh kera yang memetik terus buah meskipun telah mendapatkan banyak buah. Yang ke-10 adalah penjelmaan atau bhava. Kemelekatan adalah kondisi bagi proses karma dan proses tumimba lahir akibat karma lalu. Penjadian disimbolkan perempuan hamil yang melambangkan proses munculnya ekstensi atau kelahiran ulang. Yang ke-11, kelahiran atau jati, merupakan hasil dari tanha upadana dari kehidupan lampau. Kehendak inilah yang membagi makhluk hidup menjadi tinggi dan rendah. Kelahiran disimbolkan dengan perempuan yang melahirkan. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah penuaan atau jara dan kematian atau marana. Bersamaan dengan keduanya, timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Yang disimbolkan orang tua renta sedang berjalan dan adanya mayat yang sudah terbujur kaku. Dengan terhentinya atau tidak munculnya satu penyebab, yaitu avijja, maka terhenti atau tidak muncul pula sebab musabab yang mengikutinya. Dengan terhentinya avijja, maka tidak akan muncul 11 nidana lainnya. Ke-12 nidana yang tadi disebutkan sebelumnya ada hubungannya, yaitu apa saja? Yaitu dibagi menjadi 3 kehidupan, yaitu kehidupan lampau, sekarang, dan masa depan atau masa yang akan datang.
Kehidupan lampau terdiri dari Avija dan juga Sankara. Sedangkan untuk kehidupan sekarang terdiri dari Kinana, nama rupa, Salayatana, Pasa, Vedana, Tanha, Upadana, dan Bava. Lalu kehidupan yang terakhir adalah kehidupan yang akan datang, terdiri dari Jati dan juga Jara Marana. Dengan mengakhiri sebab yang ada pada Paticca Samuppada, maka akibat juga berakhir. Hubungan berakhirnya sebab dan akibat adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari berakhirnya kebodohan secara mutlak yang mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan kehendak. Lalu setelah itu mengakibatkan berhentinya kesadaran tumimbal lahir. Yang terakhir adalah mengakibatkan berhentinya batin dan juga jasmani. Lalu yang keempat berakhirnya batin dan jasmani yang mengakibatkan berhentinya 6 landasan indera. Lalu mengakibatkan berhentinya kontak. Lalu setelah itu mengakibatkan berhentinya perasaan. Yang ketujuh adalah berakhirnya perasaan yang mengakibatkan berhentinya keinginan, lalu mengakibatkan berhentinya nafsu kemelekatan, lalu mengakibatkan berhentinya karma. Lalu yang ke-10 berakhirnya karma mengakibatkan berhentinya kelahiran, yang sehingga mengakibatkan berhentinya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan, dan ratap tangis. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir adalah berakhirnya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, dan ratap tangis, maka berakhirlah tumimbal lahir. Dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dalam diri kita sendiri, kita dapat menemukan dan menganalisa sebagian dari prinsip ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hidup haruslah kita selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Paticca Samuppada juga merupakan ajaran penting dalam agama Buddha. Demikian penjelasan dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya.